Dalam bernegara, Amerika menggunakan strategi banyak muka untuk menaklukkan negara lain. Catatan yang kita sepakati adalah negara Amerika itu negara agresor. Banyak alat mereka untuk melakukan agresi dengan smart powernya, seperti atas nama demokrasi, atas nama HAM, atas nama peacekeeping, menggunakan kekuatan dolar dan kendali negara lain dengan hutang, memakai IMF, memakai World Bank, serta lembaga rating. Pengusaha besar Amerika melakukan hostile takeover ala Wall Street milik swasta untuk makan swasta negara lain. Private equity army dan defense kontraktor masuk ke sebuah wilayah sebelum kemudian mengambil sumber daya alam suatu negara, dan itu banyak sudah dilakukan. Libya disikat, Irak disikat, dan banyak negara lagi. Kemudian sisi lain, Tiongkok juga sama di dalam melakukan agresi ekonominya demi menghidupkan 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Tiongkok memakai 3 instrumen utama, yaitu mengendalikan hukum sebuah negara, mengendalikan media di negara yang akan dia incar, dan pejabat di suatu wilayah atau negara yang ditarget. Kemudian Tiongkok melakukan siraman ekonomi melalui BUMN Tiongkok, uang Tiongkok, SDM Tiongkok, dan teknologi Tiongkok. Indonesia kalau bersama Mardigu Nation New Mind akan juga merubah permainan. Kita tidak akan mau kena instrumen Tiongkok dan tidak akan pakai lagi instrumen Amerika. Jadi ketika mendapatkan mandat siapapun New Mind, maka saran terpentingnya akan diubah pertama-tama adalah posisi Bank Indonesia. Kemudian Kementerian Pertahanan. Kementerian tersebut bukan bertahan dengan menguatkan bedil persenjataan dan mesin perang fisik, namun membangun 5 garda penyerangan. Sungguh, apa yang saat ini manajemennya di Kementerian Pertahanan hanya 1/5 dibandingkan apa yang akan kita bangun dalam Kementerian Perang atau Minister of War atau Department of War ala New Mind. Di negara berdaulat dan negara besar, Kementerian Pertahanan manajemennya dan actionnya sudah berubah sejak 20 tahun yang lalu. Indonesia sudah memiliki banyak panglima, menteri pertahanan, namun sayangnya semuanya old mind, kunonya kebablasan. Sekali lagi, ke depan bukan lagi Department of Defense, itu hanya satu di antara 5 pilar Kementerian Perang Republik Indonesia versi New Mind. Dalam Kementerian Perang ada divisi propaganda luar negeri, ada divisi ekonomi luar negeri, ada divisi telekomunikasi, IT, warfare by others means, atau berbagai jenis perang seperti perang sel, terorisme, biological warfare, dan counter insurgency warfare akan melengkapi selain saat ini yang kita punya 3 matra militer, darat, laut, udara. Panglima tentara adalah wamen atau wakil menteri, atau bisa juga merangkap sebagai menteri pertahanan tergantung kebutuhan dan situasi serta kemampuan individu panglima tersebut. Dimana kalau panglimanya juga menteri perang, wamennya dari instrumen lain yaitu sipil yang berpengalaman luar negeri. Itu bisa juga. Atau dibalik, mana yang penting? Yang penting mereka paham, berani bertindak, dan cepat mengambil keputusan. Department of Homeland Security adalah kementerian yang membawahi kepolisian. Kepolisian sekarang tidak direct ke presiden, tapi di bawah kementerian. Kementerian Homeland Security dan National Defense Council di bawah Menko Pertahanan, Keamanan, dan Perang, Menko PKP. Ini nomenklatur kementerian baru. 3 pilar Mardigu Nation itu sederhana. Itu diwakili 1 Menko Ekonomi dan SDM, 2 Menko PKP, Hukum dan Politik, dan 3 Menko Kesra dan HAM. Di dalam membangun kekuatan serang, maka pasukan elit Densus Gultor menjadi 1. Densus di dalam, Gultor serang keluar, dan ofensif ke negara lain. Ini di bawah National Security dan Defense Council. Jadi kalau ada kementerian ditambah, pasti ada kementerian yang dikurangi atau ditutup. Maka Kementerian Tenaga Kerja akan jadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Juga Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Sosial akan hilang, langsung dikasih ke Pemda, dinas sosial di pemerintahan daerah masing-masing. Kementerian Peranan Wanita ditiadakan, masuk di bawah Menko Kesra aktivitasnya. Penggabungan beberapa kementerian juga dilakukan karena keterkaitan lebih mudah koordinasinya di bawah satu payung kementerian. Kementerian daerah tertinggal jadi dirjen di PUPR. Intinya kementerian saat ini akan berkurang 40% jumlahnya. Pastinya Kementerian BUMN akan ditutup. Perusahaan BUMN dikurangi jadi di bawah 20 dari 800 BUMN saat ini. Akan di merger,
ditutup, dijual ke publik IPO, hingga mayoritas 100% dijual. BUMN langsung berada di bawah kementerian terkait. Misalnya Pertamina dan PLN di bawah Kementerian ESDM. Jadi, New Mind akan mengembalikan semua fungsi alat negara sesuai Undang-Undang Dasar 45, di mana kementerian adalah jabatan politik dan sebagai regulator, tidak lagi sebagai operator. Kemudian pastinya swasta nasional pengusahanya termasuk UKM boleh membangun dan berbisnis sama dengan Pertamina serta PLN. Boleh punya sumur minyak sendiri, penyulingan minyak sendiri, distribusi hingga SPBU. Begitu juga di listrik, bisa membangun power plant sendiri, distribusi transmisi kabel sampai ke konsumen. Percayakah ternyata harga BBM bisa lebih murah dari sekarang, harga listrik bisa lebih murah dari sekarang, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena swasta yang bergerak. Makanya New Mind itu heavy on private, kalau Old Mind itu heavy on government. Bersama Old Mind, rakyat hanya disuruh nonton serta keprok-keprok tok. Bersama New Mind, UKM terbang menaklukkan dunia.